Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga pada sehat. Ya, pada pertemuan pertama semester 2 ini, pada bab 6, kita akan membahas tentang indahnya membangun mahligai rumah tangga. Ini masuk KD 3.6 atau bab 6. KD-nya adalah menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Indikator dari pembelajaran ini adalah menjelaskan ketentuan, makna, dalil, hukum, dan tujuan pernikahan. Yang kedua, menyebutkan makna, dalil, hukum, dan tujuan pernikahan. Yang ketiga, menganalisis ketentuan, makna, dalil, hukum, dan tujuan pernikahan. Ya, semoga indikator ini tercapai pada pembelajaran kita kali ini. Karena ini akan dibagi menjadi 3 pertemuan. Ya. Pada pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang makna pernikahan, terus dalil dari pernikahan apa saja, hukum pernikahan, dan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Oke, kita lanjut. Ini adalah dalil Al-Quran dua-duanya, yaitu satu Quran surat Ar-Rum ayat 21. Terus yang kedua adalah Quran surat Az-Zariyat ayat 49. Ya, ini coba akan saya baca dulu. Ya, atau kalian bisa baca ya. Ini adalah Quran surat yang atas adalah Quran surat Az-Zariyat ayat. Yang pertama, yang ini adalah atas adalah Quran surat Ar-Rum ayat 21, dan yang bawah adalah Quran surat Az-Zariyat ayat 49. Arti dari Quran surat Ar-Rum ayat 21 adalah, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Itu adalah Quran surat Ar-Rum ayat 21. Sekarang adalah Quran surat Az-Zariyat ayat 49. Yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Ya. Ini sebenarnya banyak ayat yang menjelaskan tentang pernikahan, tapi saya ambil 2 ini dulu yang sering familiar kita dengar. Ya. Dari sini kalian bisa melihat bahwa pernikahan adalah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan merupakan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Ini nanti ayat-ayat ini kalian jadikan dasar, kalian pahami. Nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang tajwid, ya, dari 2 dalil tentang pernikahan ini, yaitu Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan Quran surat Az-Zariyat ayat 49. Sekarang ke slide selanjutnya adalah pengertian pernikahan. Ya, pernikahan itu banyak pengertiannya. Ada yang menurut syariat Islam, menurut kompilasi hukum Islam, dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu pasal 1. Oke, kita ke pengertian pernikahan menurut syariat dulu. Nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing.
masing. Ya, dapat kita pahami bahwa pergaulan antara akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, artinya yang boleh dinikahi. Ya, bukan berarti kata negatif mahram itu tidak boleh dinikahi. Kalau ada dua kata negatif dalam satu kalimat berarti positif, berarti laki-laki dan perempuan yang boleh dinikahi, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Itu menurut syariah. Yang sekarang yang kedua menurut KHI atau hukum kompilasi Islam. Kompilasi hukum Islam. Dijelaskan bahwa perkawinan adalah perkawinan atau pernikahan adalah yaitu akad yang kuat atau nisakon holizon untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Jadi dari sini apa yang dilakukan oleh suami istri, ya entah itu berpegangan tangan dan lain sebagainya, itu bernilai ibadah daripada sebelum menikah. Ya, jadi intinya bernilai ibadah semua apa yang dilakukan istri. Ya, bersalaman, berpegangan dan sebagainya itu merupakan bernilai ibadah. Terus yang ketiga, ini menurut legalitas dari hukum Indonesia, yang artinya adalah perkawinan atau pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, dengan tujuan di sini kita dapat pahami dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kekal itu boleh dikatakan sampai maut memisahkan, itu kematian, boleh dikatakan seperti itu. Ya, kita selalu berusaha ya agar tidak pernikahan itu tidak bercerai, kan seperti itu. Ya. Dan bahagia. Ya, kita harus bahagia karena dulu yang kita sendiri, sekarang ada pasangannya, kita harus bahagia karena ada yang menemaninya. Terus step selanjutnya, tujuan dari pernikahan itu sendiri apa sih? Kan seperti itu. Ini saya dapat kutipan dari Sahih Al-Jami As-Saghir, ya. Pernikahan yang sempurna dari Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik pernikahan adalah yang termudah pelaksanaan. Jadi jangan dipersulit. Ya, jangan dipersulit. Minta ini, minta itu, ini itu, tidak. Siapa yang mempersulit? Sebenarnya diri kita sendiri. Karena dianjurkan tidak usah terlalu sulit. Ya, oke. Tujuannya adalah untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup, sakinah, ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Nikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia dan tentram. Ya, sakinah, mawaddah dan warahmah. Nah, itu tujuan. Ya, sakinah itu ketenangan. Ya. Warahmah itu kasih sayang. Kan seperti itu. Terus yang nomor 2, tujuannya adalah untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak. Terus yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan sudah halal dan sah. Seperti itu. Tidak lagi haram. Berbeda sebelum melangsungkan pernikahan itu kita semua yang kita lakukan ya itu dikatakan haram. Pegangan tangan, tatapan, pergi bersama itu haram karena belum ada ikatan pernikahan. Yang keempat adalah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menikah merupakan pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu menikah. Seperti yang disebutkan tadi yang di depan Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan
Quran surat Az-Zariyat ayat 40. Selanjutnya adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya. Terus selanjutnya adalah hukum pernikahan ada 5, yaitu 1 wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh, yang keempat mubah, yang kelima adalah haram. Nah, ini saya di sini membuat keyword atau kata-kata kunci agar tidak bingung. Wajib, boleh kita jelaskan, seseorang yang sudah mampu lahir dan batin, ya, dan orang itu akan beresiko akan melakukan zina, maka hukum dari orang tersebut adalah wajib. Ini hanya keyword saja. Nah, ini pun sama. Sunnah, orang dikatakan sunnah menikah itu jika sudah mampu lahir batin, tapi dia mampu untuk menjaga dirinya, untuk tidak melakukan maksiat, ya, tidak beresiko zina, sehingga orang tersebut dihukumi sunnah. Ya. Terus di sini ada yang namanya makruh, mubah, dan haram. Nah, ini nanti kalian bisa merangkai kata-katanya yang semudah kalian laksanakan. Artinya tidak ada solusi yang lebih baik bagi dua insan yang saling mencintai dibanding pernikahan. Tapi tentunya memikirkan tadi kita dalam posisi mana, wajib, sunnah, makruh, haram, ataupun mubah. Nah, kita harus tahu posisi tersebut. Ya. Nah, di sini akan juga membahas mahram. Mahram itu adalah wanita-wanita yang haram dinikahi. Karena ada 3 sebab mahram: karena keturunan, mahram sebab persusuan, dan mahram karena pernikahan. Ya, ini saya cepatkan saja. Nanti kita bahas untuk bahan diskusi. Terus slide selanjutnya adalah pranikah. Jadi sebelum kita melaksanakan pernikahan, apa sih yang harus kita laksanakan? Apa sih yang harus kita pikirkan? Nah, seperti itu. Jadi tidak asal menikah. Boleh dikatakan sekarang itu ada KUA menyelenggarakan pendidikan sebelum nikah. Itu ada. Nah, jadi kiat-kiat cara memilih pasangan, bagaimana boleh bagaimana caranya memilih pasangan yang baik, bagaimana menentukannya, dan sebagainya. Ini saya ada kata-kata yang baik untuk ini saya ada kata-kata yang mungkin dijadikan pedoman untuk saya sebelum menikah juga, bersama dengan istri juga. Pasangan adalah, jika aku terjatuh, berdirilah di sampingku, ulurkan tanganmu, angkat aku untuk bangkit lagi. Jika kamu terjatuh, aku akan berdiri di sampingmu, raihlah tanganku untuk kamu bangkit. Jika kita sama-sama terjatuh, salinglah berpegangan untuk sama-sama bangkit. Itu yang menjadi, boleh dikatakan, fondasi saya dalam membangun rumah tangga. Oke, selanjutnya adalah kita akan diskusi, ya. Bahan-bahan sudah saya sediakan, nanti kita akan diskusi, ya, terkait pernikahan tadi, yaitu dalil, makna, dan sebagainya. Oke, itu saja dari saya. Oke, kita langsung saja mulai diskusi yang sudah dibagi untuk kelompoknya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.